Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firda. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang Bayesian Belief Network atau BBN. Kelompok 1 terdiri dari Muhammad Zaki Amani, kemudian Muhammad Yusuf, lalu Mahdi Abdullah, dan Muhyiddin. Sinopsis, Bayesian Belief Network atau BBN adalah metode estimasi hybrid, metode yang mewakili metode estimasi parametrik berbasis model yang menerapkan pendekatan definisikan model kita sendiri untuk tujuan estimasi usaha perangkat lunak. Metode ini mengadaptasi konsep Bayesian Network yang telah berkembang selama bertahun-tahun dalam teori probabilitas. Pendekatan baru-baru ini disesuaikan dengan estimasi perangkat lunak karena kemampuannya untuk menggabungkan pengetahuan berdasarkan data pengukuran kuantitatif dan penilaian manusia ke dalam model grafis intuitif dengan dasar teoritis yang kuat. Pada tugas ini kami menggunakan metode BBN untuk menghitung nilai estimasi epoch, duration, and team size, di mana pertama kami harus mendefinisikan form dari masing-masing modul admin, user, buyer, dan seller. Dari use case diagram, setelah itu menghitung tugas-tugas setiap modul dari masing-masing form untuk menemukan nilai LOC dari ukuran S, R, dan E. Setelah mendapatkan hasil probabilitas berdasarkan SRE yang telah didefinisikan tersebut, maka dapat dihitung epoch duration dan team size. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan proyek tersebut dibutuhkan epoch 24,88 person month, durasi 2,35 bulan, dan ukuran tim terdiri dari 10,60 orang. Ya, untuk deskripsi metode, Bayesian Network ini juga dikenal sebagai jaringan biasnet, atau jaringan kepercayaan, atau jaringan keputusan, di mana model grafis probabilitas yang mewakili satu set variabel dan ketergantungan bersyarat melalui Directed Acyclic Graph atau DAG. Jaringan Bayesian ideal untuk mengambil peristiwa yang terjadi dan memprediksi kemungkinan bahwa salah satu dari beberapa kemungkinan penyebab yang diketahui adalah faktor penyebabnya. BBN ini menggabungkan prinsip-prinsip dari teori grafik, teori probabilitas, ilmu komputer, dan statistik. BBN juga mewakili pengetahuan tentang domain yang tidak pasti, dan terutama digunakan dalam suatu situasi yang memerlukan inferensi statistik, yaitu situasi di mana keyakinan mengenai kemungkinan peristiwa yang belum diamati atau hipotesis perlu diperbarui dengan pertimbangan lain. BBN menggunakan kalkulus probabilitas dan teorema Bayes 14.1 untuk menyebarkan bukti di seluruh jaringan kepercayaan, sehingga memperbarui kekuatan keyakinan mengenai kemungkinan peristiwa yang belum diamati. Deskripsi metode. Dalam konteks BBN, peristiwa yang belum diamati disebut dengan hipotesis atau H, sedangkan peristiwa yang diamati disebut bukti atau E. Hal ini digambarkan dalam teorema Bayes berikut. PH dan E mewakili probabilitas posterior dari H jika diberikan ke E. P atau H mewakili probabilitas sebelumnya bahwa H adalah hipotesis yang benar tanpa adanya bukti E. P, E, dan H mewakili probabilitas bersyarat dari bukti E yang terjadi jika hipotesis H benar. Itu juga disebut fungsi kemungkinan H untuk E adalah tetap. P, E mewakili probabilitas marginal dari E, yaitu probabilitas a priori dari menyaksikan bukti baru E di bawah semua kemungkinan hipotesis. Ya, untuk kendala dan keterbatasan, kelemahan paling signifikan dari pendekatan yang melibatkan Bayesian Networks adalah kenyataan bahwa tidak ada metode yang diterima secara universal untuk membangun jaringan dari data. Terus yang kedua, desain BayesNet membutuhkan usaha yang relatif besar. Yang ketiga, Bayesian Networks hanya dapat mengeksploitasi pengaruh kausal yang dikenali oleh orang yang memprogramnya. Yang keempat, BBN bergantung pada elemen model estimasi mana yang akan didasarkan pada penilaian manusia. Jaringan Bayesian yang kompleks memerlukan keterlibatan ahli manusia yang moderat hingga besar. Dan yang terakhir, model BBN membutuhkan seorang ahli
untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar Bayesian Belief Networks yang tidak tercakup dalam kurikulum standar direkayasa perangkat lunak. Ilustrasi implementasi perangkat lunak. Langkah 1, mendefinisikan POM dari masing-masing modul admin, user, buyer, dan seller dari use case diagram. Modul admin, login dan manage transaction diamond. Untuk modul user ada login, manage profile, follow user, sign up, manage chatting, respond to image, view bookmark image. Kemudian modul buyer, buy diamond, kemudian by image, balance diamond. Modul seller ada manage watermark, manage image, sell image, manage post, manage transaction, request withdrawal diamond. Ilustrasi implementasi perangkat lunak untuk modul admin form login. Langkah 2, menghitung tugas-tugas setiap modul dari masing-masing form. Sebagai contoh, kita mengambil satu form dari setiap modul untuk menentukan tugas-tugas di use case diagram dan description. Untuk form login, use case name-nya login into the application. Brief description-nya adalah this use case describe how the user and admin can login into application. Aktornya user and admin. Precondition-nya ada 3. User need to register an account using their email address before do the login activity. Kemudian admin need to use the given account credential to do the login activity. Lalu user must have valid email as verification link will be sent to their email. Basic flow-nya ada 5. Yang pertama, user and admin write their username and password. Kedua, the application validate the username and password. Number 3, the application log him or her into the application. 4, the application show the feed page for all user. 5, the use case end. Alternative flow-nya tidak ada. Kemudian exception flow-nya untuk invalid username atau password jika kejadiannya invalid, ya. Ada yang invalid, ada 4 pilihan. Yang pertama, account validate failed, lalu display an error message with toast, kemudian cannot log the user into the application, lalu continue with step number 1 from basic flow. Post condition-nya, user and admin able to browse the image and do the purchasing activity. Related database table-nya user. Precondition memiliki 3 tugas, ya ini yang tadi sudah saya bacakan, ya. Selanjutnya, ya, selanjutnya untuk langkah yang kedua juga menghitung tugas-tugas dari modul user, di mana kami ngambil salah satu contoh form forgot sign out. Jika kita lihat dari formnya, ini kita asumsikan di mana the condition ini sebagai PC, kemudian basic flow sebagai BF, alternative flow AF, exception flow IF, post condition PC, constraint C, and related database table sebagai RDT. Di mana dari masing-masing tugas-tugas itu seperti precondition itu kita bisa lihat dari gambar memiliki tugas 1, ya. Kemudian untuk basic flow-nya atau BF, memiliki 6 tugas. Ini kita bisa lihat ada tugas-tugasnya dari nomor 1 sampai 6. Kemudian untuk yang alternative flow, ini tidak memiliki tugas, jadi kita anggap sebagai kosong, 0, jadi kita anggapnya 0. Kemudian exception flow ini memiliki 8 tugas. Kita bisa lihat ada step pertama username register itu ada 1 tugas, kemudian email juga 1 tugas, dan berikutnya password dash the requirement itu ada 5 tugas, dan juga yang terakhir E4 password didn't send itu ada 1 tugas, sehingga jadi ada 8 tugas. Kemudian untuk post condition-nya ini ada 3 tugas. Kemudian untuk constraint itu ada 1 tugas, dan terakhir RDT memiliki 1 tugas. Pada langkah kedua ini kita menghitung tugas-tugas setiap modul dari masing-masing form. Sebagai contoh, kita mengambil 1 form dari setiap modul untuk menentukan tugas-tugas di use case diagram dan description, seperti yang ditampilkan pada layar berikut. Ya.
Precondition atau PC memiliki 1 tugas. Basic Flow atau BF memiliki 9 tugas. Alternative Flow atau AF memiliki 11 tugas. Dan Exception Flow EF tidak memiliki tugas. Serta Post Condition atau PC memiliki 1 tugas. Constraint atau C tidak memiliki tugas. Terakhir, Related Database Table atau RDT memiliki 2 tugas. Untuk sebagai contoh lain diambil dari model buyer form. Itu fiturnya buying diamonds. Di sini dapat dilihat pada gambar di samping sebelah kiri. Untuk precondition memiliki 1 tugas dan basic flow memiliki 6 tugas dan alternative flow tidak memiliki tugas. Exception flow memiliki 2 tugas, post condition memiliki 1 tugas, constraint tidak memiliki tugas, dan yang terakhir related database table memiliki 8 tugas. Kemudian untuk implementasi perangkat lunak dari modul buyer form login diamond, hasil dari keseluruhan mendefinisikan tugas dari setiap modul dari masing-masing form di use case diagram dapat dilihat pada tabel 1. Untuk beberapa tampilannya, untuk tabel satunya ya, by diamond seperti ini. Kemudian hasil dan pembahasan dalam mendefinisikan OOC, SR dan E kami merujuk pada use case diagram and description berdasarkan jumlah poin-poin pada precondition, basic flow, alternative flow, exception flow, post condition, constraint, dan related database table. Jika min 0,0 sampai dengan 1,99, maka S sama dengan false, R sama dengan low, dan E low. Jika min antara 2 sampai dengan 3,99, maka S bernilai true, R bernilai medium, dan E sama dengan high. Dan jika min lebih dari 4,0, maka S sama dengan true, R sama dengan high, dan E sama dengan high. Hasilnya dapat terlihat ada di tabel 1. Seperti ini tabelnya. Di sheet kedua, Pak. Kemudian Di sheet yang kedua tadi. selanjutnya disampaikan oleh Pak Yusuf. Bang Zaki. Ya, setelah mendefinisikan S, R, dan E, maka dapat ditentukan nilai-nilai tersebut berdasarkan tabel 14.1, 14.2, 14.3. Ini berdasarkan literatur dari Rendowitz dan Jeffrey tahun 2014 halaman 343. Yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Minta tolong Pak Muhyiddin. Tabelnya diklik. Sekarang kita lihat di sheet yang nomor 3. Ya. Nah, ini jadi dari hasil penghitungan yang tadi semua sudah, tadi yang sheet kedua kan, coba kita lihat Pak sheet kedua Pak Muhyiddin. Dibuka sheet kedua dulu, diklik. Nah, setelah hasil dari functionality SRE-nya sudah ditentukan dari perhitungan yang di sheet pertama, sekarang kembali ke sheet ketiga. Nah, ini kita masukkan functionality dari rumus PESR, di mana P probabilitas E itu dikunci, jadi menghitung dari hasil kali S dan R. Kemudian dikali P probabilitas S, menghitung R-nya, kemudian S dan menghitung R, kemudian P langsung R nilainya. Jadi kita bisa langsung dapatkan hasilnya untuk buyer diamond 0,144 hingga sampai akhir. Minta tolong di scroll down Pak Muhyiddin ke bawah, scroll down yang tadi betul. Nah, yang masih scroll down. Nah, ini sampai user admin semua sudah dapat nilai dari functionality-nya. Ya, balik lagi ke slide.
Next. Oke, setelah menentukan hasil dan pembahasan, setelah menentukan nilai-nilai tersebut, maka dapat dihitung probabilitasnya menggunakan rumus berikut. P dan kurung I S R sama dengan P I garis miring S R dikali P dalam kurung S garis miring R dikali P sama dengan R. Hasil dari definisi total effort, requirement volatility, dan skill team dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut hasil yang ditampilkan pada layar. Untuk buyer P dalam kurung I sama dengan H, S sama dengan T, dan R sama dengan M itu didapat 0,144. Sampai ya coba sampai admin manage transaction diamond didapat hasil 0,4. Next. Ya, setelah mendapatkan hasil probabilitas berdasarkan SRE yang telah didefinisikan tersebut, maka dapat dihitung effort, duration, dan team size berdasarkan rumus berikut. Untuk mendapatkan yang pertama yaitu didapatkan dulu rata-ratanya yang didapatkan dari hasil summation dari PESR dibagi jumlah dari functionality tersebut. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui effortnya yaitu PESR yang sudah didapat tersebut dikalikan KLOC pangkat min yang sudah dikalkulasi sebelumnya. Terus yang ketiga untuk mengetahui durasi dikalikan PESR dikalikan effort yang sudah dikalkulasi sebelumnya, dan yang terakhir yaitu untuk team size disumasi dari seluruh effort dan dibagi oleh sumasi dari seluruh durasi. Seperti yang bisa dilihat pada tabel di sini dapat terlihat dari masing-masing functionality effortnya. Dari yang pertama untuk buyer by diamonds terdapat hasil effort 1,36 per month dan duration 0,15 bulan dan team size 9,02 people. Dan sampai terakhir bisa scroll paling bawah Bang Widin ya. Nah, di sini totalnya terdapat 24,88 per month dan untuk durasinya 2,35 months dan untuk team size-nya itu 10,60 people. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan proyek tersebut dibutuhkan effort 24,88 per month dengan durasi 2,35 bulan, artinya 2,5 bulan itu selesai ya, nggak sampai 2,5 bulan selesai, dan ukuran tim terdiri dari 10,60 orang atau kalau kita bulatkan jadi 11 orang. Referensi yang kita ambil pertama dari buku yang diberikan Pak Perda, Software Project Effort Estimation, Foundation and Best Practice Guideline for Success, Springer International Publishing. Kemudian dari artikel jurnal, Software Effort Estimation Based on the Optimal Bayesian Belief Network, diambil dari jurnal Science Direct, volume 49, halaman 98 sampai dengan 980, dengan Fatimah Zare yang buatnya, dan beberapa referensi lainnya. Demikian penyampaian dari kelompok kami, dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.